Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bunda, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang disampaikan nanti ketika kita akan melaksanakan bimbingan teknis tentang kurikulum pembelajaran mendalam ini. Di sini saya sudah siapkan yaitu sebuah aplikasi. Aplikasi ini saya buat di dalam Excel. Jadi mengapa saya menggunakan Excel? Karena Excel ini dengan satu file kita bisa mengerjakan banyak kegiatan. Jadi di satu file itu terdapat ada ratusan dokumen yang bisa kita olah di dalamnya. Nah, di sini di pembelajaran mendalam ini sudah saya bikinkan rumusnya, yaitu ada, kalau kita bacakan adalah 4 3 3 8 1. Semua rumus ini nanti Bunda akan lihat di penjabarannya, yaitu di bagian PPM atau perencanaan pembelajaran mendalam. Saya akan klik ini dulu, ya seperti ini Bun ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hanya sekelumit atau sepintas saja tentang apa saja materi-materi nanti yang akan kita sampaikan kepada peserta. Ini saya membuatkan dulu skemanya ini. Ini adalah skema perencanaan pembelajaran mendalam yang saya ambil dari pemaparan Kemendikdasmen. Jadi ini nggak bisa kita buat tambah-tambah lagi, nggak saya kurang-kurangi. Saya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan juknisnya, tetapi di sini saya kembangkan sebaik-baiknya sehingga guru-guru nantinya dalam menggunakan PPM ini mudah, kemudian merasa dimanjakan, kemudian dilaksanakan dengan mudah pemahamannya. Jadi saya membuatnya ini dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Ini maksudnya Bunda ya. Ada 4 di sini, 4 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi, kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan keempat adalah asesmen. Di sini penjabarannya, identifikasi terdiri dari peserta didik, materi pelajaran, dan dimensi profil. Itu nanti ketika BIMTEK ya Bunda ya. Ini enggak saya bacakan lagi. Ini identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, seperti pengalaman awal, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Ini enggak saya tuliskan lagi, ini enggak saya bacakan lagi. Yang saya bacakan nanti ketika BIMTEK adalah peserta didik, materi pelajaran, dimensi profil lulusan. Jadi semua yang di sini saya ganti langsung pada prakteknya. Kemudian desain pembelajaran demikian juga, capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan, dan pemanfaatan digital. Yang itu yang saya jelaskan pada mereka, tapi yang ini saya jelaskan dalam bentuk praktek langsung. Kemudian di sini ada pengalaman belajar atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan awal. Tulislah prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Nah, kemudian pada kegiatan inti nanti itu ada memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Memahaminya pun di sini tulislah prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini nilai deep learningnya muncul atau pembelajaran mendalamnya muncul. Kemudian terakhir penutup, dan setelah itu masuk ke asesmen pembelajaran, yaitu asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Nah, jadi nanti ketika BIMTEK ini langsung pada sasarannya Bunda. Jadi kita nggak lagi menjelaskan mengenai apa ini yang istilah-istilah ini, karena saya yakin Bunda waktu BIMTEK dengan yang lain pun ini sudah dijelaskan. Jadi kalau ini saya jelaskan kembali lagi, maka yang muncul adalah rasa kebosanan gitu. Nah, baik, saya akan home lagi, klik home di sini. Langsung kita pada prakteknya, saya klik ini langsung. Ya. Seperti yang sudah-sudah, bahwa sebelum kita masuk dalam tahap lebih dalam lagi,
maka di sini harus jelaskan dulu informasi umumnya yang terdiri dari apa? Nama sekolah, nama guru, jenjang, alokasi waktu, rombel, kemudian temanya di sini jangan lupa. Setelah itu lanjut ke identifikasi. Peserta didik memiliki pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai identitas diri yang meliputi nama teman, usia, jenis kelamin, dan alamat rumah. Artinya adalah bahwa di sini dijelaskan selama 1 minggu ini yang dibahas adalah mengenal nama, usia, jenis kelamin, dan alamat rumah. Kemudian materi pembelajaran di sini dalam skop besarnya adalah bahwa pada tema Aku Anak Indonesia yang dibahas adalah mengenal diri sendiri, fisik, kegemaran, kebiasaan, dan perlindungan diri. Inilah skop yang artinya gini, inilah yang dikunci sehingga di Aku Anak Indonesia ini tidak ada lagi materi lain selain pada ini. Jadi nanti kalau ada umpamanya menanam pohon atau misalnya menggambar bendera atau barangkali membuat peta-peta wilayah, nah itu tidak lagi di materi ini, tapi nanti di tema yang lain. Kemudian dimensi profil lulusan itu ada 8 dimensi. Kita tidak ambil semuanya, kita sesuaikan dengan topik yang kita pelajari pada minggu ini. Desain pembelajaran, lingkup CP. Jadi nanti di dalam pembelajaran Aku Anak Indonesia ini, ya, itu ada identitas diri yang kita bahas pertama kali, yaitu mengenai elemen jati diri. Nah, salah satunya diambil adalah murid mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh karakteristik fisik dan gender, minat, kebutuhan, agama, dan sosial. Yang berikutnya, murid mengenali perannya sebagai bagian dari keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan warga negara Indonesia. Jadi yang ini ya Bunda ya, ini bukan dikarang-karang, tapi memang sudah ada, yaitu pada CP046, di mana bagiannya itu adalah nilai agama dan budi pekerti terdapat 4 CP. Kemudian jati diri ada 5 CP. Kemudian di literasi dan STEM ada 5 CP. Jadi total semuanya adalah 14 CP, tetapi di sini disesuaikan kembali dan tidak semuanya yang diambil. Terus berikutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu dari identitas diri ini tujuan pembelajarannya jangan lupa kita buatkan juga, termasuk juga disiplin ilmunya juga kita buatkan. Nah, biasanya peserta ketika membuat RPP ini, maka yang terbentur adalah ketika membuat tujuan dan disiplin ilmu. Nah, biasanya kalau peserta sudah terbentur, maka langkah berikutnya adalah mereka diam, ya, tidak melanjutkan lagi. Ini realitanya yang saya amati seperti itu. Ada juga yang bekerja langsung diteruskannya ada, tapi kebanyakan 99% mereka terbentur di sini langsung di stop. Nah, logikanya kalau ini udah di stop, bagaimana mungkin bisa melanjutkan pembuatan RPP sampai 1 tahun? Tapi di sini Bunda nggak usah khawatir, ini sudah saya buatkan. Nah, ini enaknya. Jadi kan sudah dimanjakan nih, ya. Sudah saya buatkan, nggak usah mikir-mikir lagi. Tetapi Bunda udah tahu nih bagaimana cara membuatnya. Itu yang penting. Kemudian berikutnya alur tujuan pembelajaran mendalam. Kemudian kerangka pembelajaran atau praktek pedagogis. Untuk PAUD atau usia 4-6 tahun, ini kita pedagogisnya adalah mengamati, mempraktekkan, dan bermain. Jadi beda dengan SD. Kalau SD dan SMP membaca, memahami, kemudian dipraktekkan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan pedagogisnya yang berbeda antara PAUD sama SD. Kenapa? Karena PAUD itu adalah masa fondasi pembentukan karakter. Kemudian selanjutnya adalah mitra pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, yang tadi yang saya sebutkan rumusnya tadi semuanya sudah tertera di dalam ini gitu. Nah, jadi saya nggak jelaskan lagi bla 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 blanya tentang pemanfaatan digital, tapi langsung masuk ke dalam
tahap isi gitu. Terus yang berikutnya mengenai pengalaman belajar. Nah, tadi kan kita lihat hari pertama di sini menandakan ini hari Senin. Materinya mengenal nama. Nah, itu yang saya jelaskan tadi yang pertama kali, yaitu pada bagian pendidik. Bagian peserta didik maksud saya. Kemudian di sini ada kegiatan awal. Prinsip pembelajarannya jangan lupa di sini saya buat berkesadaran dan menggembirakan. Ini konsepnya, jangan lupa nih ya, ditanamkan yang seperti ini. Pertama, guru memulai kelas dengan salam dan menanyakan kondisi peserta didik dengan sapaan ramah dan menanyakan kesiapan belajar untuk menciptakan suasana yang positif. Ini adalah pemantiknya Bunda ya. Bagaimana caranya nanti Bunda membuat suasana kelas itu hidup? Maka tentunya ice breaking dari Bunda lah yang diharapkan di sini ya Bunda ya. Jadi artinya gini, buat mereka gembira-gembira dulu ya, sadar dan gembira-gembira dulu. Nanti setelah mereka mengalami masa seperti itu, otomatis pelajaran-pelajaran apapun yang kita sampaikan mereka pasti terima dengan baik. Kemudian lanjut kegiatan inti. Nah, tadi juga saya bahas juga pada kegiatan inti ini terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di tahapan memahami ini juga saya buatkan menggembirakan. Kok menggembirakan saja? Mana berkesadarannya bermakna? Di sini saya buatkan tidak perlu dulu berkesadaran bermakna. Karena apa? Tahap memahami untuk dunia PAUD ini, kalau saya buat itu adalah mereka ini hanya menonton video, mereka sangat memahami ya dengan menonton video. Atau kalau nggak ada video, cara kedua apa? Cara kedua yaitu dengan kegiatan main. Guru mengajak anak bermain dengan memanggil satu anak, kemudian anak tersebut dapat berjalan lurus dengan menyentuh satu atau dua temannya yang disebutkan guru. Secara tidak sadar mereka, artinya secara otomatis mereka sudah belajar mengenal nama gitu ya. Sama kita waktu kita masih kecil-kecil dulu, ketika diajak bermain kereta api kan ada tuh teman kita ada 10 orang, kita pegang bahunya, yang di bagian depan berjalan, kemudian kita mengikuti langkah yang di depan. Nah, kita namakan apa itu? Bermain kereta api. Padahal waktu itu saya belum lihat kereta api itu seperti apa, tapi sudah tahu bahwa itu adalah bermain kereta api. Tahap memahami inilah yang kita tanamkan pada dunia PAUD usia 4-6 tahun, yaitu dengan cara dia bermain. Kemudian setelah itu baru tahap memahami. Nah, tahap memahami seperti ini ya, tahap mengaplikasi. Tahap memahami sudah, tahap mengaplikasi yaitu menjelaskan tentang menggambar, memotong atau meronce atau kolase. Nah, disinilah semuanya Bunda ya. Kemudian lanjut lagi merefleksi. Nah, ini dia merefleksi, yaitu menanyakan kembali pelajaran-pelajaran tadi yang sudah kita berikan kepada mereka. Kegiatan penutup, dan besok masuk lagi dalam kegiatan kedua mengenal usia. Caranya juga sama Bunda ya. Juga di sini saya jadikan RPP ini sebagai pegangan guru gitu. Jadi nanti kalau RPP ini sudah Bunda print, besok dalam mengajar nggak perlu lagi nanyakan kepala sekolah, Bun, kira-kira hari ini apa ya materi diberikan, nggak lagi, tapi langsung dipraktekkan karena sudah memiliki panduan dalam pengajarannya. Jadi RPP ini nanti kita print, kemudian diberikan kepada masing-masing gurunya sebagai pegangan. Kemudian di sini pun kita bisa lihat ya, fungsi pada guru ini dikembalikan. Guru mengajak anak, guru membimbing, guru mengajak anak, guru mengenalkan. Jadi di sini peran guru yang diharapkan yang lebih dominannya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu anak diharapkan mampu, itu saya hapus, kemudian saya ganti menjadi guru membimbing. Nah, ini dia ya, sehingga lebih mendalam lagi kalau kita gunakan prinsip yang seperti ini. Ini hari ketiga, hari keempat, ini hari kelima. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen. Nah, asesmen awalnya pun ini saya bikin mudah nih Bunda ya. Gurunya kembali saya manjakan lagi nih. Asesmen awal, observasi, mengamati anak bermain. Dah, itu aja. Mereka sudah melakukan observasi dan mereka sudah melakukan asesmen awal. Kemudian asesmen proses demikian juga.
Ya, observasi, wawancara, tugas anak dan wawancara. Ya, boleh yang ketiga-tiga laksanakan atau keempat-empatnya atau dua saja silahkan. Kemudian asesmen akhirnya pun di sini sudah dibikin lebih mudah lagi. Ya, nggak banyak cerita, cuman saya minta di sini mengenal nama. Pada mengenal nama itu perkembangannya yang muncul seperti apa? Kalau misalnya di atas 50%, berarti dikatakan berhasil atau berkembang. Kemudian kalau misalnya di bawah 50%, berarti itu dikatakan tidak muncul. Kita tinggal centang aja di sini. Bayangkan mudah, dari segi asesmennya pun sudah saya buat semudah-mudahnya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Sebenarnya bisa aja saya bikin asesmen ini seperti asesmen mata kuliah PPG itu sepanjang-panjangnya bisa, tetapi alangkah lebih baiknya bikin seperti ini. Pertama, guru pun cepat memahaminya, yang kedua pun kertas bisa hemat gitu. Tapi sedikit, yang penting jelas dan padat, ya Bunda ya. Kemudian nanti di sini untuk yang kedua kita ganti 2, berarti ini minggu kedua. Ini udah beda lagi nih Bunda. Kalau tadi kita bicara tentang mengenal nama, sekarang sudah masuk ke anggota tubuh. Lanjut yang ketiga juga sama. Semuanya totalnya 36 minggu atau kurang lebih 1 tahun. Semuanya sudah siap, tinggal Bunda print dan tinggal digunakan. Jadi ini legal, resmi dan sah, dan ini bukan plagiat Bunda ya. Sehingga barang siapa yang menggunakan ini dengan nama sekolahnya masing-masing, berarti itu sudah menjadi hak milik sekolahnya masing-masing. Bunda tidak mencontet, aman dalam menggunakannya, tenang dan nyaman. Kenapa? Karena saya yakin ini ada sebagian daripada sekolah-sekolah di sini yang mengambil, ya maaf saya bukan sekolah di sini, ada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini mengambil dari teman-temannya, di fotokopi atau di copy paste ulang, kemudian diedit di sini sedikit. Tapi gimana pun juga asalnya ketemu juga gitu. Misalnya dari salah satu RPP yang mudah di copy paste, dan mereka sekarang ini sedang melakukan investigasi. Kedapatan nanti mereka melihat RPP mereka, maka siap-siaplah kena sanksi pidana gitu. Ya Bunda ya, Bunda pasti ngerti maksudnya, yaitu RPP yang mana? Itu adalah RPP yang dimiliki oleh PAUD Jateng gitu. Baik, kemudian setelah saya jelaskan yang ini udah saya jelaskan semuanya Bunda ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci lagi. Ini biasanya saya jelaskan itu nanti ketika BIMTEK tatap mukanya, jika Bunda berkenan melaksanakannya. Baik, kita home lagi. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Di sini sudah ada perangkat edit perangkat pembelajaran. Jadi semua RPP di sini cara memperbaiki di sini semuanya. Ya, tinggal kita perbaiki sehingga nanti hasil daripada perbaikannya ada di sini semuanya. Ini siap di print dan siap untuk digunakan. Nah, selain itu juga di dalam aplikasi ini yang sangat sederhana tampilan yang saya buat ini, isinya ini saya nggak main-main nih Bunda. Isinya sangat padat dan salah satunya ada di sini ada program tahunannya. Program tahunan di sini program tahun pelajaran dan program tahunan sekolah. Ada semester ganjil juga, ada program semester genap, kemudian ada jurnal prosem, ada jurnal prosem semester genap. Ada lagi di sini yaitu MPLS-nya juga ada. Semuanya sudah lengkap. Nah, baik, saya akan kenalkan yang lain lagi. Buku-buku administrasinya pun ada di sini Bunda. Ya, kita tinggal klik salah satunya seperti ini. Ini kita contohkan buku tamu dinas. Saya yakin Bunda untuk buku tamu dinas nggak ada yang buat seperti ini. Ya, yang ada adalah seperti ini. Ini yang saya lihat gitu. Nah, kenapa nggak buat seperti ini? Ini sebetulnya adalah menyangkut tentang etika dalam beradministrasi. Bayangkan kalau seandainya datang itu adalah menteri ke sekolah kita, tentu kan kita ingin di sini nama pejabatnya, instansinya, alamat, tujuan, saran, kemudian di sini ada stempel negara. Saya yakin ini merupakan lembaran yang terkesan buat Bunda. Kalau perlu Bunda robek, Bunda gunting bagus-bagus, dilaminating dan ditempel di dinding. Nah, kalau seandainya seperti ini, ya bagaimana cara menempel di dindingnya? Berarti kan nanti ada lagi di bawahnya, ada lagi gitu. Ya, apa salahnya kita agak boros kertas 1 atau 2 lembar, tapi kita memiliki etika dalam beradministrasi gitu Bunda ya. Kemudian apalagi isinya? Isinya di sini ada tentang peserta didik. Ini udah lengkap nih semuanya Bunda. Ya, ada semua. Jadi
apapun yang Bunda pikirkan, tentang apapun yang Bunda inginkan, semuanya sudah ada di sini. Terus lanjut lagi, di sini ada tenaga pendidik ada juga. Kemudian di sini ada kepala satuan pendidik ada juga. Terus lagi di sini ada instrumen pengumpulan data atau asesmen. Ini adalah asesmen per anak. Kalau yang tadi itu asesmen kelas yang dinilai total semua pembelajarannya, di sini adalah yang dinilai adalah per anak. Seperti ini contohnya. Kita klik ini dulu. Saya siapkan belangkonya, silakan Bunda isi sendiri. Jika Bunda bingung, Bunda bisa lihat yang warna hijau, ya seperti ini dia. Sudah diisikan. Nah, bayangkan untuk yang pengisian asesmennya pun juga sudah saya bantu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pengisian awalnya ini agak buntu. Kalau dipancing dengan yang sudah ada, saya yakin Bunda semuanya akan paham dan langsung akan bekerja sesuai dengan sesuai dengan pengalamannya masing-masing gitu. Ya Bunda ya. Kemudian di sini apalagi yang saya bikin di sini adalah teknik dan media. Di sini ada. Nanti ada belajar coding, ada menabur, kemudian ada di sini tentang kolase, mozaik, mengarsir, sampai pada dasar dalam dan melukis gitu. Ini lengkap semuanya sudah ada. Nah, ini di mana kita dapatkan pelajaran ini? Di dalam perangkat pembelajaran tadi, di dalam sini sudah lengkap semuanya. Yang 1 tahun ini sudah lengkap semuanya. Tapi nggak mungkin saya jelaskan satu persatu sampai 36. Nanti Bunda akan ketemu sendiri bagian-bagian pembelajaran seperti itu gitu Bunda. Nah, inilah dia sekilas tentang apa nanti yang disampaikan dalam BIMTEK, dan mudah-mudahan nanti ketika BIMTEK nanti barulah dijelaskan sejelas-jelasnya, dikembangkan lagi, kemudian semuanya itu akan dibacakan atau dijelaskan di sini Bunda. Nah, selain itu juga nanti di BIMTEK itu juga kita akan membahas mengenai cara pengisian rapor semester gitu ya Bun. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bunda berkenan dengan apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bunda ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.